Balik lagi di Sekenanya Project, tempatnya ngobrol asik. Oke, di episode Sekenanya Horor malam ini kita bakal ngobrol sama teman kita, Bang Sarpan. Bang Sarpan dari mana aslinya? Dari Sulawesi, cuman pengalaman hari ini mau bawain tentang pengalaman di tempat aneh sekolah di Maluku Utara, sama di Sulawesi gitu. Jadi teman kita agak jauh ya hari ini dari Maluku, dari Sulawesi, bakal nyeritain pengalaman dia selama di sana. Nggak lupa-lupa nih kita ingetin biar kita lebih semangat bikin kontennya. Buat dukungan dari teman-teman, like, subscribe, dan juga share-nya. Oke, buat teman-teman, kalau yang punya cerita-cerita horor, mistis dan sebagainya, entah itu di manapun itu, kalau mau berbagi dengan kita bawain di sini, atau mau datang langsung ke sini, atau kita mau yang ke sana, bisa DM di Instagram kita di sini. Oke, Sekenanya Horor malam ini kita mulai. Oke, kebetulan malam ini kita lagi ada di tempat teman kita, Bang Sarvan, yang bakal nyeritain pengalaman dia di daerah timur aja kita nyebutnya ya. Iya, daerah timur. Biar lebih umum. Emang kalau kita ngomongin hal-hal kayak gini, kayaknya daerah sana emang banyak ya kejadian-kejadian kayak gitu. Lumayan bang, lumayan Maksudnya banyak. daerah sana tuh kayak masih banyak tempat-tempat yang emang banyak istilahnya kayak banyak cerita-cerita yang agak. Iya benar. Jadi banyak apa namanya? Banyak cerita-cerita gitu. Jadi setiap daerah ada cerita-cerita. Jadi masih banyak pun daerah yang belum, istilahnya belum terlalu rame. Jadi masih mungkin banyak hutan. Iya, kayak gitu-gitu lah. Kayak gitu kan. Dan juga di sana itu memang masih banyak ya, maksudnya kayak orang-orang asli sana yang bisa lah ibarat kata. Iya. Kayak punya hubungan sama hal-hal yang mistis gitu. Apa iya. pernah ada ini enggak? Maksudnya Jadi, di sana? Anda ceritain pertama ya. Udah bisa se-Jakarta nih. Jadi Anda ceritain pertama nih. Jadi pengalaman aneh ke belakang di tahun 2000, agak lama sih, 2016. Itu masih SMA tuh? Masih SMA bang. Jadi di 2016 itu ada seleksi paskibraka. Kan ada di desa nih, di desa. Seleksi paskibraka untuk ke kabupaten buat ikut paskibraka di sana lah, intinya gitu. Aneh ikut seleksi, diterima tuh, kayak bisa berangkat ke kabupaten. Berangkatlah aneh ke kabupaten. Itu maksudnya dari tempat tinggal ke kabupaten tuh emang jauh? 1 hari pakai kapal. 1 hari? 1 hari pakai kapal. Pakai kapal, aneh berdua sama teman. Namanya Hasan yang udah jadi tentara. Kalau lihat nonton ini jangan lupa ya, walaupun udah jadi tentara nih. Nah, jadi sama Hasan pergi ke kabupaten. Sampai sana karena belum belum langsung masuk ke karantina. Kalau di paskibraka itu ada karantina. Istilahnya Karantina buat apa tuh? Buat kita fokus latihan aja gitu. Jadi nggak ada orang luar? Nggak ada orang luar gitu. Jadi 3 minggu itu belum ke karantina. Jadi di sana kan istilahnya ke kabupaten mau tinggal sama siapa gitu. Jadi kabupatennya namanya Kabupaten Sanana. Ani ngekos lah. Ngekos ini pertama normal aja bang. Hari pertama? Iya, hari pertama itu normal aja. Jadi yang agak ini di hari ketiga. Di hari ketiga itu ini pengalaman aneh bangun habis latihan pulang mandi, terus habis itu tidur. Pas besok paginya bangun, di badan aneh full semua biru bang.
biru. Saya kayak dipukul gitu bang. Padahal Kayak pas latihan tuh biasa aja. Biasa aja, orang cuma latihan gini. Nah, kayak full badannya biru, kayak dipukul gitu. Tapi ngerasain sakit. Sakit bang, sakit banget. Pas bangun, kenapa nih? Ini biru kayak macam istilahnya Memar gitu. memar cuma biru. Memar kan merah tuh, agak merah-merah gitu. Tapi ini langsung biru kayak darah kotor gitu di badan, khususnya di bagian belakang. Hampir full. Jadi ini mungkin sakit. Gue bilang ini sakit apa ya? Kalau sakit begini sakit apa ya kira-kira? Terus gue tanya temen gue, udahlah gue izin nggak latihan hari ini. Dan tuh karena hari itu gue sakit tuh, gue belum pikir aneh-aneh itu bang. Tapi kalau kata teman gue yang satu, teman gue di situ juga, katanya itu apa namanya, dicubit setan kayak gitu. Dicubit setan kayak gitu. Kayak gitu kan, dicubit setan. Nunggu situ lah ibarat kata gitu kali ya. Iya kayak begitu. Cuma masalahnya banyak banget bang. Ini setannya berapa ribu nih? Jahil itu. Suka banget sama gue. Tapi pas ngalamin itu kan hari ketiga tuh ya? Selesai hari kedua latihan, malam tidur, pas bangun hari ketiga tuh memar-memar biru tuh. Maksudnya pas tidur itu apa ada terasa nggak? Maksudnya pas lagi tidur nih? Kan itu pas bangun tuh, terasa tuh. Pas Enggak. lagi tidur tuh Pulas aja gitu ya. Pules bang. Emang benar-benar pules. Orang habis latihan kan capek kan? Capek tidur. Udah pules, bangun-bangun udah gitu. Udah gitu terus di hari-hari kemudiannya normal tuh bang. Di hari tapi itu memar cepat hilang. Maksudnya sekitar 2 hari lah baru hilang benar-benar kayak hilang. beneran memar asli gitu loh, kayak Iya. orang habis dipukul. Iya benar. Kayak begitu. Terus sekitar seminggu lah, ya seminggu tuh. Aneh, ada kejadian lagi. Itu Masih di kos itu. masih di kos itu. Jadi tidur tapi hari itu tidurnya bukan cuma sama Hasan ini nih, teman aneh yang dari kampung nih. Ada teman-teman yang di kabupaten yang tidur bareng gitu, temanin gitu. Yang satu kos tapi bareng tidur. Ya bareng tidur. Tidur di satu kamar doang. Mereka di kamar lain, cuma tidurnya di kamar gue gitu. Pokoknya lagi nimbrung. Nimbrung ya malam itu. Pas tidur mungkin di jam-jam 3 kali. Tapi pertamanya gue mimpi bang. Saya mimpi itu kayak gue masuk kayak macam di mana ya? Kayak di api-api gitu, kayak neraka bang. Serius lah. Kayak neraka, terus ada orang kayak kakek nusuk mata gue bang. Nusuk gitu, gue bangun bang. Sakit beneran anjir. Teman-teman gue udah panik, kenapa nih? Gue teriak, sakit. Terus gue, kenapa lu? Nah, terus kalau bahasa Malukunya, kenapa sih? Kenapa? Gitu. Sakit banget gue bilang. Ini dalam hati gue mimpi tapi kayak beneran gitu. Pas di mimpi itu tusuknya maksudnya tangan apa ya? Enggak, kayak besi gitu. Kayak besi gitu. Pas udah dekat lu bangun? Enggak, pas ditusuk. Oh udah ketusuk? Udah ketusuk, makanya sakit. Nah, habis itu gue bangun. Tapi walaupun dia sakit, dia nggak sakit membekas. Dia cuma biasa. Cuma lu rasain doang gitu ya. Iya, ngerasain doang sakit. 3 jam 4 jam lah hilang sakitnya. Juga 3 jam 4 jam mah. 3 jam 4 jam hilang sakitnya. Kayak habis dipukul beneran lah ibarat kata kalau 3 jam 4 jam mah. Iya benar. Selesai dari situ, gue udah bilang tuh teman gue tuh Hasan, kayak nggak beres nih kosan ini. Tapi si Hasan maksudnya nggak sama sekali nggak ada apa-apa dia. Anjir, merinding lagi gue. Gue ceritain lagi, merinding lagi gue. Udah lama banget soalnya nggak pernah cerita kayak gini. Itu si Hasan tapi nggak ada apa-apa dia di situ pas. Kan lu bareng sekamar sama si Hasan kan? Tar dulu bang, ternyata dia ada, cuma dia diam-diam aja. Cerita. Dia diam-diam aja, dia nggak cerita. Nah, ternyata di belakang, setelah gue bilang ada yang aneh, Hasan bilang di belakang kosan ini ada kuburan kayak satu keluarga gitu. Nah, kuburan kayak satu keluarga gitu. Terus kita pergi lihat lah. Dia kayak di belakang kosan, tanah kosong. Terus kuburannya itu nggak ditampilin gitu.
di belakang pohon pisang-pisang gitu. Nggak kelihatan lah. Nggak kelihatan bang, jadi gue nggak tahu. Terus tapi ternyata kalau menurut teman-teman gue yang di situ, yang orang kampung situ, kan gue ngekos itu, kalau teman-teman gue orang kampung situ, katanya ini yang kenapa sampai lo kayak gitu, orang di depan kosan itu bang kayak iri hati gitu, Dia selalu punya kosan juga di depan nih. dia kayak nggak punya, Kan dia yang lu tinggalin kosannya. nggak tahu dia punya kosan apa gimana, cuma Nggak seneng lah. nggak senang sama orang yang punya kosan ini Sama nih. usaha yang punya kosan. Nah, sama usaha yang punya kosan, jadi setiap ada orang yang kos selalu tuh jahilin bang. Jadi Orang kampung situ udah pada tahu ya. udah pada tahu selalu jahilin. Nah pas gue diceritain gitu sama orang kampung situ, apa namanya, ini gue ingat lagi tuh, oh iya ya, pas baru nyampe, gue pertama baru nyampe di kosan itu bang, ada yang baru keluar minggat dari kosan itu, istilahnya pindah lah, tapi barang-barangnya semua masih kelihatan baru gitu. Jadi orang kayak macam orang baru aja ngekos gitu, baru ngekos nggak lama cabut ya. Oh, mungkin pengaruh Pengaruh apa? kena juga dia. Oh iya bisa jadi. Makanya dia nggak betah berangkat. Tapi berarti pas lu ngekos di situ kosong, maksudnya cuman rombongan lu aja. Itu dia bang, kosan sebagus itu, semurah itu. Oh bagus, maksudnya tampilannya tuh nggak yang serem gitu kosannya. Lumayan gelap sih. Tapi Lumayan gelap. maksudnya terawat lah ya. Terawat, jadi kosan cuma 400 sebulan, murah. 400 sebulan. 400 sebulan udah semua fasilitas gitu. Maksudnya ada tempat tidur cuma nggak satu aja kayak gitu kan. ya udah bagus murah tapi sepi kan gitu ya. Udah bagus murah tapi sepi di tengah kota bang, di tengah kabupaten itu, tapi sepi. Itu yang jadi pertanyaan itu. Kita balik lagi ke belakang, iya ya benar ya. Setelah dari situ seminggu, bukan seminggu, sekitar 5 hari lagi. 5 hari itu langsung cabut gue, tinggal di rumah teman. Nggak di situ lagi, karena dijailin mulu. Tapi maksudnya tuh sebenarnya belum selesai ininya, sewanya. Dulu say, cabut aja gue. Ternyata setelah ini bang, setelah apa namanya, gue cerita ya Hasan itu. Setelah lama di kosan itu, teman gue Hasan ini nggak pernah cerita. Ternyata dia juga punya kejadian aneh. Pas lagi di kosan situ juga, pas kamar ya. Pas kamar, dia punya kejadian aneh. Tapi kejadian anehnya bukan, kalau gue kan kena fisik nih anjir. Kena fisik. Bareng sama mata, ya kan? Dia cuma lihat aja. Oh, dia kan ini tanah kosong, yang gue bilang tanah kosong di belakang kosan Kuburan. itu kuburan. Di sini kamar mandi, setelah kamar mandi tanah kosong. Jadi teman gue Hasan ini baru cerita setelah dia ini, sebelumnya dia nggak cerita tuh sebelum kita keluar dari kos itu. Setelah pindah baru Dia cerita, ternyata selama ini setiap dia kan mandi duluan terus tuh setiap subuh bang. Selalu dia lihat anak kecil, dia lihat anak kecil di belakang tuh lari-lari subuh di tanah kosong itu. Dia lihat aja gitu, dia nggak ganggu nggak apa kayak gitu. anak kecil lari-lari terus sama yang ngibitin lu, sama yang nusuk mata beda. Kayaknya beda bang. Jadi kalau yang nusuk mata gue sama yang cubit-cubit kayak gitu, itu gue nggak tahu. Tapi kalau kata teman-teman gue di situ, orang kampung situ, dia bilang orang yang di depan itu kakek-kakek itu emang setiap sore dia duduk kayak begini loh, liatin terus kosannya. Serem juga anjir, gue liat kakek-kakek lihat terus kosan anjir. Tapi gue nggak pikir-pikirin situ. Setelah teman-teman gue kasih tahu itu, tapi gue nggak tahu, masalahnya nggak tahu ini apakah kakek-kakek itu yang bikin jailin orang yang kos itu, yang jail tempat usaha lah, kayak yang ada di episode kita waktu itu ada kan, yang apa sih namanya itu, penglaris atau yang jail usaha yang kayak gitu. Mungkin nggak jauh beda kali kayak gitu ya. Iya, apakah dia atau yang anak kecil makam ini, makam di belakang nih. Tapi kalau firasat gue sih yang jailin, soalnya kena fisik anjir. Terasa. Enggak yang cuma iseng nampilin. Wah, nggak iseng nampilin. Kayak gitu bang. Jadi itu pengalaman gue waktu ngekos waktu paskibraka itu. Itu ngekos di mana tadi lupa gue?
Sanana, Kabupaten Sanana, Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara. Itu pas di Maluku. Maluku Utara. Itu pas SMA 2016. 2016. Ini balik lagi nih ke sebelumnya yang waktu habis pindah kos-kosan. Pas di kos-kosannya lah gitu. Kan abang bilang tadi diganggu-gangguin gitu sama makhluk-makhluk. Iya. Urip lah dijailin gitu. Tapi ini maksud gue kali pertama atau emang abang sebelumnya dari kecil udah ngerasain hal-hal yang kayak gitu? Kalau dari kecil nggak ada rasa gitu, tapi memang kalau macam di rumah aneh, rumah aneh itu ada kayak gitu-gitu. Rumah tinggal lah. Rumah tinggal itu ada, jadi istilahnya rumah yang tinggal aneh itu dulunya bekas kafe, Bang. Lu tahu sendiri kalau bekas kafe pasti ada itunya. Jadi rumah itu di ambruk, bikin rumah baru kan. Dia ada satu sumur di situ, sumur mata air lah. Iya. Nggak pernah pemilik pertama dia bilang jangan pernah ditimbun. Sumurnya pas banget di depan rumah. Jadi di depan rumah itu kita nggak istilahnya ganggu kalau ada sumur depan rumah. Mending timbun. Depan rumah buat apaan sih? Buat apaan sih? Nah, setelah tapi ini orang yang ngejual rumah ke lu bilang jangan di ini. Jangan pernah diapa-apain Jangan gitu. diapa-apain. Akhirnya lah di sumur itu bikin kayak kolam mini gitu. Istilahnya biar ada nggak sumur banget lah. Sumur Ya. banget lah kelihatannya. Biar nggak kelihatan Iya. nggak serem banget. Sumur banget kan kayaknya ini banget ya. Biar nggak kelihatan sumur tapi canda lagi. jadi itu memang sering dia nak tampakin penunggu di sumur itu, ternyata ada. Dia sering tampakin dirinya dia tuh di saat sumur kotor. Emang bener-bener bikin repot. Oh jadi rutin tuh harus dibersihin. Iya, bikin repot banget nih si setan nih. Kalau udah kotor dia udah muncul. Tapi kalau misalkan emang baru dibersihin aman. Iya, jadi kalau udah kotor itu biasanya kalau dia menambakin gini tuh kakinya itu dia buang di luar sumur. Jadi kan sumur kan gini, dia duduk di luar sumur, kakinya itu di luar sumur. Tapi kalau dia cuma tampakin dirinya duduk terus dalam sumur, berarti masih bersih. Emang gara-gara setan itu gue jadi takut nyuci, jadi takut apa-apa malam-malam karena memang dia suka air. Pernah lihat tapi abang? Berupa apa tuh? Kayak Gini. cewek, Bang. Kayak cewek biasa. Tapi karena mungkin bekas kafe kayak atau ini makanya cewek ya. Mungkin aja. Mungkin. Ya, korban apa gitu kan masukin sumur gitu kan. Tapi udah pernah dicek di sumur ada jasad apa? Nggak ada. Nggak ada. Udah pernah. Kalau Maksudnya tuh sumur masih dipakai gitu. Maksudnya lu ngambil air. masih bersih-bersih aja ya. Bersih-bersih aja. Jadi kalau bersihin sumur itu kita masuk dalam sumur, Bang. Nggak ada apa-apa? Nggak ada apa-apa. Tapi nggak tahu juga sih, soalnya kan gelap gitu. Jadi kita masuk di bawah sumur itu kita bersihin, nyelam, bersihin. Repot ya. Emang begitu. Emang bikin repot ini si setan ini. Repot banget ini. Oh jadi bentuknya perempuan tuh. Iya. Selain itu nggak lihat apa-apa lagi Nggak gitu. pernah gue lihat apa. Oh jadi itu doang ya. Ibarat kata penunggu lah kali ya. Ibarat kata orang di situ lah. Makanya bisa lihat mungkin orang di situ ya. Yang emang tinggal di situ, yang nunggu tuh itu. Iya benar. Oh, gue udah lama nih di sini gitu kan ya. Kayak gitu. Jadi emang tempatnya dia tuh kayak, ya ini tempat gue sumur ini. Tapi tuh maksud gue selama tinggal di situ kan sumur kotor dia baru nampilin tuh ibarat kata. Iya. Maksudnya dia bener-bener yang enggak perkara sumur kotor dia nampilin tuh pernah nggak sih? Iya pernah itu kan kalau di rumah gue kan ada kayak macam istilahnya ada orang yang bantu lah, ada orang kerja lah di rumah gue. Bersih-bersih gitu. Bersih. Enggak, orang tinggal dalam rumah gitu. Dia bantu bersih-bersih juga. Itu dia sering lihat juga, Dia kan selalu yang tidur telat gitu, tidur yang lama dia. Sering lihat. Jadi dia yang sering perhatiin. Biasanya di dia tuh nampak kan tadi dia suka air-air gitu ya. Karena di sumur ya.
dia suka nampakin dirinya tuh pas posisi kondisinya tuh lagi emang lagi sepi kah? Iya, emang lagi sepi. Apakah Lagi sepi bang. berarti emang semua yang tinggal di rumah tinggal lu di Sulawesi itu semua pernah lihat itu? Hampir semua. Hampir semua. Pas pertama kali ngeliat tuh pas kapan tuh? Apa ya? SMP kali ya? SMP ya? Ingat gue SMP. SMP baru pertama kali. Itu masih kaget-kagetnya pas SMP. Kaget gue. Kaget tapi nggak terlalu kaget sih, kayak kaget gimana ya? Kayak kaget kayak, wah setan, kayak gitu. Kayak kaget gitu aja. Soalnya setannya kayak macam nggak kayak di film-film kayak seram gitu. Wah, Oh, cantik, ini cantik. nggak cantik juga bang. Jadi kayak macam istilahnya kayak Bisa ada. bayangan itu. Bisa tuh. Kayak nama setan anjir. jadi apa namanya, cuma kayak macam mukanya aja nggak terlalu kayak kelihatan gitu, cuma kayak bayangan rambut panjang kayak gitu aja. Jadi kayak nggak kayak horor-horor di TV-TV, jadi seram gitu. Jadi gue nggak kaget banget. Berarti emang kalau di keluarga biasa ya? Udah biasa. Yang kayak gitu. Keluarga jauh pun? Oh kalau keluarga jauh nggak tahu tuh. Kayaknya nggak terlalu ini. Nggak yang ada ini ke situ. Oh maksudnya tentang hal gitu. Kalau itu ada juga bang. Jadi pengalaman kayak gitu paman gue ya ada. Paman Oh gue. tapi ini nggak serumah? Nggak serumah. Jadi paman gue adiknya bokap lah. Oh adanya. Adiknya bokap. Jadi dia pernah mati suri bang. Pernah mati suri. Tapi mati surinya ini aneh, benar-benar aneh. Mungkin ini mati suri yang belum pernah teman-teman dengar nih. Mati suri ini. Jadi mati suri, tapi setan yang bikin dia mati. Baru gimana tuh? Mati, tapi setan. Biasanya Tuhan yang bikin mati, sebenarnya ini setan yang bikin mati. Jadi gini bang. Gimana tuh makanya tuh? Jadi gini, apa namanya? Jalan ceritanya ini di kampung gue ada jalan yang biasa paman gue ini lewatin rusak. Istilahnya ganggu dia lah, setiap lewat pakai mobil rusak. Nggak ada, terlambat penanganan lah dari pemerintah kayak gitu-gitu. Akhirnya dia inisiatif, dia tambal sendiri gitu. Tambal sendiri. Terus di sela-sela tambal sendiri ini siang-siang terik sepi gitu. Ada nenek-nenek. Ada nenek datang, saya bantu kamu ya. Oh iya, nggak apa-apa, bantu aja. Dia diangkat-angkatin lah itu. Perasaan dia nenek itu angkatin itu, ngangkatin kayak macam pasir gitu. Bantu dia lah. Pas dia nengok lagi udah nggak ada nenek, mungkin udah pergi kan, karena dia fokus kerja doang. Terus itu dia lapar pulang lah dia. Pulang. Sementara belum kelar tuh. Belum kelar, ke mobil pulang. Sampai di rumah dia suruh anaknya namanya Yuyun, ambilkan bapak dulu makanan. Nah, ambilkan lah. Makan lah dia. Selesai makan kenyang-kenyang, tidur ini karena udah agak sorean. Otomatis istrinya bangun dia, bangun kan, udah sore ini, tidur mulu lu. Bangun. Kata gitu. Ya berkat gitu. Jadi bangun gini gak bangun. Gak ada napas. Udah panik kan, akhirnya teriak, tetangga pada datang semua, ini kenapa? Pas lihat begini, udah gak napas. Ini ulang tadi, jantung, udah nggak ada nih, udah habis ini, udah habis masa waktunya di dunia, udah mati. Masanya udah selesai. Udah masa. Kata. Wah, jadinya pada nelpon, pada kasih kabar, bukan orang kamu kan paling cepat aja tuh. Ya, kalau di kampung cepat tuh kayak gitu. Cepat. Akhirnya pada ngumpul lah semua set. Wah, ustaz pada datang, apa segala macam pada datang. Pegang ini dari kedokteran, dari puskesmas. Wah, udah nggak ada, udah habis ini, udah mati, udah nggak ada detak jantung, udah nggak ada, udah kaku aja gitu. Terus ada yang pernah kejadian begini. Dia ini anaknya tante istilahnya masih saudara lah. Pernah ada kasus kayak gini juga. Kayak mati, ini kan mati suri. Ada kasus kayak gini juga tapi yang dibuat setan gitu. Jadi dia datang, pas dia datang ini si tante itu masih saudara gue itu, pas dia datang dia lihat ini pada orang menangis semua di teras itu, ada satu orang ketawa gitu. Tapi orang-orang lain nggak lihat. Orang lain maksudnya kan orang meninggal ya, masa ketawa kan gitu.
tante itu apa namanya, saudara gue yang itu dia kan udah pernah ada pengalaman kayak gitu tuh. Jadi langsung dia tahu tuh, dia langsung dia connect, oh ini pasti ini nih, ini pasti kerjaan ini. Ada yang ngerjain. Nah, iya pasti kerjaan ini. Jadi di sementara orang menangis semua di teras, ada satu orang agak nenek, udah tua lah nenek, dia ketawa gitu aja, ketawa. Orang-orang nangis semua kan. Oh langsung dia lihat, oh udah nih, udah pasti nih. Pas di sampai sana, istilahnya kayak baca-baca apa segala macam. Pertama belum, habis itu ambilin minyak kayu putih gitu, terus baca-baca kayak gimana. Gua nggak ngerti lah pokoknya intinya gitu. Bangun bang, pas bangun itu kayak yang obatin ini, dia bilang dia lihat nenek itu keluar dari tubuhnya, lari ketawa-ketawa aja. Tapi ada beberapa orang yang di situ mungkin viral atau gimana, kayak ngelihat sekilas gitulah, ada nenek yang keluar ketawa-ketawa sambil lari. Iya, jadi dia ketawa-ketawa aja, hidup lagi bang. Jadi dia mati itu sekitar sejam, hidup lagi. Oh setelah tuh nenek-nenek keluar kelihatan lari, ketawa-ketawa, om lu ini ya cuma yang bangun. Yang bisa lihat itu yang obatin itu sama orang-orang beberapa tuh. Orang. Sekilas gitu, bangun, hidup lagi. Jadi mati surinya itu istilahnya setan mungkin yang nahan detak jantungnya tuh gimana, tapi sejam loh itu. Sejam bang, jadi agak aneh aja gue gitu. Mati suri yang aneh gitu kalau menurut gue. Jadi pas bangun kan dia, gue tanya lah, ini lihat apa? Biasanya kan orang mati suri kan lihat ini, lihat itu. Di bangun tobat ya kan. Ya bangun tobat kan biasanya kan. Kayak gitu kan. Mati suri lihat surga lah, lihat Tuhan lah, kayak gitu kan. Ini mah kagak dia bilang kayak tidur aja gue. Gelap aja gitu. Enggak ada apa-apa. Tapi pas dia mati suri itu kan dia hidup lagi. Sekarang udah ini tobat. Mana ada minum lagi. Walaupun mati suri tetap maksiat. Luar biasa ini mati suri ini. Kalau mati suri tobat, kamu tetap maksiat. Pamanku, kalau kamu nonton ini. Mungkin karena sejam kali ya. Mungkin kalau sejam. Iya. Mungkin kalau 3 jam, 5 jam mah tobat. Tobat, cuma udah kaku itu. Udah biru badannya. Udah biru. Anjir, sejam dia mati suri kayak gitu, jadi dia mati suri. Mungkin kalau kayak gitu-gituan mah apa ya, kayak jin-jin kiriman ya. Bisa jadi kiriman. Bisa jadi kan dia perbaiki jalan kan, di situ ada kayak pohon gede gitu, kayak di hutan-hutan lah. Istilahnya kayak gitu. Bisa jadi penunggu situ bang. Dia isengin gitu. Oh dia nggak senang nih. Mungkin nggak senang, apa senang gitu. Jadi senangnya pergi, aku suka dia nih. Jadi aku bersemayam aja dalam tubuhnya. Oh iya, senang bisa jadi kayak gitu. Jadi kayak gitu senang. Makanya dia mau bantu tadi kan. Oh, makanya dia mau bantu pas lagi bikin jalan. Ini kan gue coba mau nanya balik lagi yang zaman lu ibarat kata awal-awal lu tahu itu kan pas SMP tuh, yang lu pertama kali ngeliat yang kita balik lagi ke sumur tadi tuh. Iya, SMP. Kalau di sini kan kadang suka ada aja ya, maksudnya cerita-cerita zaman sekolah kita dulu ya kan. Di sekolah tuh ada apa kayak gimana. Kalau di sana tuh maksud gua dengan banyaknya cerita-cerita mistis, karena emang daerahnya masih banyak perkampungan, hutan-hutan segala macam. Sekolah ini di sana, daerah sekolah itu di kota kah atau di apa kan? Oh, kalau di sekolah gue juga ada bang cerita pengalaman gue juga. Sekolah gue itu kiri kanan muka belakang hutan. Maksudnya hutan. Jauh dari warga gitu? Jauh dari warga, benar. Jadi gue berangkat ke sekolah itu kurang lebih 2 kiloan ya. Tapi kalau 2 kilo di kota sama 2 kilo di sana beda. 2 kilo di kota kita lihat kiri kanan muka belakang rumah semua. Kalau di sana 2 kilo babi, anjing, kodok, burung. Hutan semua. Hutan semua ya. Satu aja jadi di sana. Jadi kebun binatang gue nggak heran lagi. Pas datang sini, ayo ke Ragunan. Enggak, habitat gue itu. Di rumah gue juga banyak deh.
Udah biasa yang dia Tapi begitu. kan gue Nggak bayar lagi. kalau Nggak di bayar sana. lagi. Di sini bayar lagi. Ya kalau di sini kan 2 kilo ya cepat juga, Cepet, ibarat kata ya. nggak berasa. nggak berasa. Kanan masih kita lihat rame, kiri rame. Iya. Nggak ada babi, nggak ada. Mhm. Kalau di sana hutan semua tuh full. Dan semua full, jadi Itu jalan kaki. jalan kaki bang. 2 kilo jalan kaki. Jalan kaki, gue jalan kaki. Itu sebenarnya karena ini sosialita aja. Sebenarnya bisa pakai motor juga. Lihat teman-teman jalan kaki, nggak enak nih. Oke, kayak gitu. Oh, jadi ngikut aja. Ikut aja. Iya. Tapi ada aja yang pakai motor mah ada aja. Ada aja. Oh, biasanya pakai motor nggak ditemenin gitu. Oh, pakai Iya, motor dia nggak ditemenin. sering begitu bang. Emang bangsat itu. Pakai motor sampai di sekolah dicuekin. Makanya lu jalan kaki Iya. aja ya. Kaki. Yang kaki aja bang. Jadi Iya. jadi balik lagi ke ceritanya. Pengalaman horor di SMA waktu SMA. Jadi waktu gue SMA itu kita ada pramuka. Seperti biasanya lah, halayak lah pramuka. Terus kita adain kemah. Camp apa sih namanya itu? Persami ya. Persami. Ya? Iya kayak gitulah, camping gitulah. Kemah satu sekolah semua dari kelas 1 SMA sampai kelas 3 kan. Oh, kalau di sana persami di sekolah juga udah ini ya. Maksudnya kan hutan gitu kan. Kalau Oh, iya. Kalau di sini kan nyari hutan Nyari dulu sekolah nih. dulu. Nggak di sekolah nih persaminya biasanya kalau di sini. Di sana Udah disediain ya. udah disediain. Hutannya udah Di disediain. situ udah ada. Jadi campingnya di sekolah lah gitu. Jadi sebelum pas kita udah berdiri tenda kan pagi-pagi kan berdiri tenda, set udah tenda selesai. Kita mulai masuk kemahnya itu malam baru malam pembukaan habis pembukaan itu biasanya habis sholat maghrib kita tidur kan. Ya kita duduk melingkar dulu tuh, lingkar sekolah, baca doa, ada pimpinan ustadz. Pimpinan ustadz baca doa lah istilahnya kayak gitu buat kegiatan kita lancar kan. Selesai doa itu sholat maghrib lancar. Sholat isya itu hari pertama udah bikin kaget. Sholat isya baru aja sholat, kelar sholat balikan ke kemah masing-masing. Ada beberapa cewek nggak sholat, emang lagi nggak bisa sholat kan. Nah, cewek ini tiba-tiba dia kayak kelempar gitu, boom. Anjir, kemasukan setan masuk ke dalam tubuhnya dia kan. Itu pas masuknya itu dia terlempar gitu loh bang. Belum terlempar gitu. Jauh. Lumayan, jadi dari tenda keluar gitu. Oh, terus tenda gua. Iya, dari tenda keluar gitu. Wah, dia lari kita kejar kan. Set kejar. Mau lari ke hutan. Dia mau lari ke hutan gitu. Melari Itu ke pada ngejar. pada kejar dapat masukkanlah ke kayak ruangan ini lah, istilahnya ruangan BK lah. Pokoknya ruangan apa aja lah di situ yang kebuka lah. Tahan teman-teman tahan. Waktu itu kebetulan gue ketua OSIS itu. Jadi apa semuanya istilahnya lumayan tanggung jawab lah gue lah. Oh, lu ketua OSIS Waktu itu. Jadi Jadi yang tanggung jawab lu. ya sebagian besar kalau guru suruh ini harus gue yang lu. jalan duluan lah kayak gitu. Gak lama kemudian 15 menit ada lagi yang kena di tenda sebelah. Sementara yang satu nih belum keluar. Mau keluar gimana? Orang nggak ada yang tahu di situ. Oh, belum ditanganin. Belum tanganin. Ada yang kena. Set. Lari juga ke hutan. Gak, yang waktu itu gue nggak tahu dia lari apa enggak, tapi teman-teman udah tahan dia kan. Bertahan dia. Masukin lagi. 2 Malam itu tuh ingat gue 6 orang. 6 orang sekalian. 6 plang. Masukkan. Nah. Jadi dia nggak sampai pagi itu kita nggak tidur, jagain aja sampai kayak orang yang bisa keluarin lah intinya. Masa nunggu dia datang. Pagi baru bisa datang dia. Subuh Subuh baru bisa datang. Berarti selama di dalam ruangan tuh terus berontak terus. Terus berontak. Yang enak yang pegang di bagian samping cewek. Gue lihat anjir ini orang nikmati banget dipegang orang. Yang cewek Sayang lu ketua OSIS ya. Dia pegang gini nikmati banget. Aduh, aku mencari kesempatan di orang cewek-cewek kemasukan. Kurang ajar sekali kamu. Aku masih ingat namanya Rohit. Untung sekarang udah masuk pesantren kamu ya. Tuh, Rohit Rohit Chan.
Jadi gitu bang, jadi apa namanya? Subuh baru bisa tuh datang. Subuh datang. Yang orang pinter nih. Orang pinter nih. Ustadz apa emang orang? Ada Kan kalau di kampung biasanya masih banyak kayak dukun gitu. ya dukun ini yang gue yang benar ini yang gue lihat benar cara teorinya dia keluarin ini ada 3 orang dukun. 3 orang datang. Yang datang totalnya ada 6. 3 dukun, 3 ustadz. Setengah-setengah. Setengah-setengah. Jadi pas datang itu saingan gue datang. Oh iya. Ustadz, Datang. dukun. Tapi nggak apa-apa, profesional kan. Nah, datang aja kayak gitu. Ustadz dia pakai doa-doa lah, ya kan? Keluarin. Yang lucunya bang, ini dukun, dia pakai ini loh, pakai merica loh, taruh di mata. Gue bilang, ini biar nggak kemasukan ini pasti teriak ini. Benar. Ini dukun apa nih begini? Oh, merica dikasih ke mata yang kesurupan. Iya, kasih ke mata kesurupan. Ini teori apa ini gue bilang? Tapi efektif gitu keluar. Setannya. Walaupun dia sadar yang kemasukan ini pasti dia malu. Masih malu kalau dia sadar kan. Gue pura-pura kemasukan tapi kayak gitulah. Nah, jadi setelah dari situ 6 orang teratasi lah intinya kan. Oh, beres pagi-pagi. Pagi. 3 hari kemudian 3 hari kemudian. 3 hari kemudian kita masuk sekolah kan seperti biasa. Ada. Pokoknya Dibatalin lah pramuka. oh tuh gara-gara itu pagi pulang semua. Pulang semua. Batalin 3 hari. 3 hari kalau bukan 4 hari kemudian kita balik lagi ke sekolah. Baru selesai berbaris masuk kelas, plang ada lagi kena Kesurupan lagi. Terus OSIS panggil lagi. oh iya itu pasti Dengan orang yang berbeda. orang berbeda. Jadi selama sebulan itu bisa jadi ratusan yang kemasukan itu. Orang berbeda, besok orang berbeda, besok orang berbeda, besok orang berbeda. Kadang-kala hari itu 1, hari besoknya 2, hari besoknya 3 kayak begitu. Tapi mayoritas yang kesurupan itu laki-laki apa perempuan? Paling banyak yang kesurupan itu Rata-rata perempuan. rata-rata perempuan. Rata-rata perempuan. Tapi waktu di hari kedua gue di situ kan gue belum pulang tuh di hari kedua. Itu gue sempat mimpi bang. Hari kedua pas Masih persami. iya masih kemah di situ. Si Kemal. Oh, yang OSIS belum pada pulang. Belum pada pulang. Otomatis kan gue capek kan sama teman-teman kan tidur dulu dikit. Udah teratasi kan agak teratasi tidur. Pas gue tidur itu bang, gue mimpi di sebelah kan hutan kan di sebelah sekolah gue. Gue mimpi di sebelah sekolah gue itu ada perkampungan gitu. Ini dalam mimpi gue nih, gue nggak tahu nih. Dalam mimpi gue ada perkampungan. Gue masuk lah ke perkampungan itu. Pas banget samping sekolah gue. Masuk ke perkampungan itu kayak perkampungan biasa, cuma rumah-rumahnya kayak rumah-rumah adat gitu loh. Rumah zaman dulu lah. Rumah-rumah zaman dulu gitu. Intinya kayak rumah adat lah. Nah, ada kayak kepala sukunya duduk di tengah-tengah gitu. Terus anak-anak bermain-bermain. Lari-larian, iya benar, lari-larian gitu bang. Terus habis itu ibu-ibu aktivitas seperti biasa. Itu pas lu mimpi posisinya siang. Malam. Di mimpi lu. Di mimpi gue siang. Di mimpi lu siang. Tapi gue mimpinya malam. Lu pas tidur malam. Tapi pakaiannya itu mereka semua putih-putih semua, putih semua pakaiannya mereka. Dan di dalam mimpi gue itu gue kayak macam ada satu orang di yang perkampungan itu lihat gue nggak suka gue, dikejar gue lah, dia mau tangkap gue istilahnya kayak gitu. Oh, dalam mimpi lu lari? Gue lari dalam mimpi gue. Akhirnya ada yang nolong gue lah intinya. Pendeknya kayak gitu. Setelah bangun dari mimpi itu, gue pikirnya ini nyata apa enggak nih ada perkampungan di hutan gitu kayak gitu kan. Baru setelah mimpi itu besokannya sekolah setiap hari ada kesurupan. Ada kesurupan. Ternyata setelah Ustadz gue cerita sama Ustadz situ yang tangani terus itu, ternyata memang benar di sebelah sekolah gue itu ada jin lah, banyak jin lah intinya. Jadi Ustadz itu sampai mungkin kekurangan orang untuk pindahin, biasanya kan orang pindahin jin itu dari situ kan, dari sekolah itu. Kalau mau ada ibarat kata mau ada apa sih namanya tuh di situ, mau ada apa sih namanya kalau pembersihan kayak gitu ya, kayak lu kayak bikin rumah baru nih dari kebun kan harus dibersihin dulu tuh segala macem. Berarti pas bikin sekolah tuh kata Ustadz itu belum sempet belum
itu kali ya maksudnya. Belum sempat kali itu kayak gitu kan. Jadi penunggu di situ istilahnya jin-jin di situ masih banyak gitu. Dan dia nggak suka ada kemah di situ. Dia nggak suka bau parfum katanya. Dia nggak suka kemah, nggak suka bau parfum. Itu aja. Tapi kalau sekarang di situ udah ini bersih. karena tapi mereka nggak jadi pindahin. Jadi setiap bulan dikasih makan. Penunggu di situ dikasih makan. Untuk aman aja sekolah itu gitu. Oh dikasih sajian gitu kali mas? Iya, kayak gitu. Kayak kasih makan. Jadi makanan itu full itu di belakang sekolah gue, kalau setiap bulan itu ada. Jadi teman gue kalau udah jam makannya ini pergi makan lah di sana. Tapi makanan itu pas kita makan nggak enak bang. Oh nggak ada rasanya gitu? Nggak ada rasanya serius. Kalau makanan yang untuk Sajian? Untuk kasih itu ternyata nggak ada rasanya aja. Kayak hampa. Iya, walaupun ayam enak-enak nih. Ayam biasanya ayam telur nasi terus apa sayuran kayak sayuran agak-agak mentah gitu, itu biasanya tuh telurnya telur rebus nggak telur goreng, pisang kayak gitu. Tapi pas kita rasa walaupun ada rasanya tapi kayak nggak enak gitu, kayak macam nggak enak pokoknya. Kayak ya udah dimakan duluan kali gitu ya maksudnya. Iya kali. Sisa wujudnya aja wujud makanan. Bisa jadi itulah apa namanya di sekolah gue dulunya apa namanya kesurupan gitu sampai berbulan-bulan, 1 bulan lebih kan. Terus kemudian Tapi lewat sebulan itu pas dikasih sajian tuh udah ini normal. Ini kan berhubung mau momen Idul Fitri nih bang. Ya. Abang ada rencana mau pulang ke Maluku? Rencana mau pulang nanti aja deh. Apa namanya? Mungkin Idul Adha. Kalau Idul Fitri kayaknya belum. Oh nggak pulang dulu nih ya? Nggak pulang dulu. Tapi emang biasanya juga Idul Fitri nggak ini kali ya? Idul Fitri emang biasanya nggak pulang, cuma Idul Adha doang. Soalnya biasa, sini masih ketemu Pak Anies dulu. Oh gitu, iya. Ini Pak Anies nih. Oh, berarti sarapan nih kalau Idul Fitri nggak mudik lah. Nggak mudik ya, benar. Cuman mungkin buat teman-teman yang pada mudik, jalan mudik sama balik hati-hati di jalan. Maksudnya tenang aja, nggak usah buru-buru. Yang penting selamat sampai tujuan lah. Ya buat teman-teman semua yang ada di Sulawesi Tenggara, di Maluku Utara, khususnya di Pulau Buton dan Kabupaten Kepulauan Sula, jangan lupa subscribe Skena Project, Skenanya Project, karena di sini tempatnya ngobrol santuy. Asik. Jangan lupa juga kita ingetin lagi biar kita makin semangat bikin kontennya, di like, subscribe dan share sebanyak-banyaknya. Dan juga buat teman-teman yang punya cerita bisa kirim ke DM kita langsung. Oke, cukup. Makasih buat teman-teman yang udah sempetin nonton sampai habis. Bye bye.